Yang ketiga, ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan kayamu dan miskinmu. Allah juga menguji kita dengan kekayaan dan kemiskinan. Dan kekayaan juga relatif, ya. Dan kemiskinan juga relatif. Sampai bagaimana standar kekayaan, sampai bagaimana standar kemiskinan. Tapi intinya ketika kita punya harta yang Allah berikan kepada kita dan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka manfaatkan sebelum datang masa miskin. Hadis ini juga sekaligus berpesan kepada kita semuanya, bahwa ketika kita kaya hari ini, jangan kita sampai menduga, menyangka bahwa itu pasti abadi untuk kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hari ini kita kaya, datang suatu saat masa miskin. Dan kalau kita tidak manfaatkan kekayaan kita hari ini untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika datang masa miskin kita tidak bisa lagi berinfak, apa yang kita akan harapkan? Menjadi investasi akhirat kita kelak. Orang yang kaya lalu dia rajin berinfak, ini orang yang pantas kita cemburui, pantas kita hasad kepadanya. La hasada illa fisnatain, kata Nabi SAW. Tidak pantas untuk kita perlu cemburu kecuali kepada dua orang. Bisa kita cemburu yang positif, bahkan perlu sebaiknya kita cemburu untuk kita termotivasi bisa melakukan hal yang sama dengannya. Apa itu? Cemburu kepada orang yang kaya, bukan karena kekayaannya, tapi karena lalu rajin berinfak. Itu yang kita cemburui. Kita tidak berharap agar kekayaan saudara kita itu hilang dari dia, tapi kita berharap kita juga bisa berkompetisi dengan dia dalam infak-infaknya. Kita juga bisa sama dengan dia, bukan karena hasad, tapi kita ingin juga membersamai dia dalam hal yang sama. Kita juga berharap punya harta untuk juga kita bisa infakkan. Adapun kalau sekedar kaya lalu tidak rajin berinfak, tidak perlu kita cemburi, tidak perlu kita bercita-cita sama dengan dia. Makanya Allah menegur orang-orang yang ketika kagum-kagum sama Qarun, maka Allah Subhanahu wa taala langsung memperlihatkan kepada mereka, karena mereka kagum sama Qarun dan mau seperti Qarun, bukan karena Qarun rajin berinfak, hanya karena banyaknya hartanya Qarun. Langsung Allah Subhanahu wa taala membuktikan dan menunjukkan bahwa bisa hilang seketika kekayaan tersebut. Langsung dibenamkan hartanya Qarun dan akhirnya mereka menyesal semua dan berharap bahwa itu tidak usah seperti Qarun. Wa ghinaka qabla faqrik, ya. Dan makna gina di sini, kawan sekalian, kaya tidak harus kita kaya raya, ya. Tapi maksudnya selama kita memiliki harta yang bisa kita infakkan sebelum tidak ada sama sekali. Dan Nabi kita pernah mengatakan sabaqa dirhamun dirhamaini. Kadang satu dirham yang kita miliki, dia palanya bisa mengalahkan orang yang berinfak dengan dua dirham. Kenapa? Karena cuma mungkin itu yang kita dapatkan, tapi kita berani untuk berinfak. Kita terbatas ada kita, tapi kita berani berinfak dan kita, maka kadang nominalnya sama tapi beda pahalanya di sisi Allah. Bahkan kadang nominalnya lebih kurang, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan juga difahami bahwa kita harus kaya sekali, ya, kaya raya baru berinfak. Apa yang Allah berikan? Bahkan Nabi kita mengatakan ittaqin nara walau bisyiqqi tamrah. Kalau kita punya kurma walaupun sepotong, dan itu yang bisa kita infakkan, bisa menjadi sebab kita jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala.